Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, kamu sedang menonton channel Belajar Bareng. Support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Belajar Bareng. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai jurusan di SMK, terutama pada jurusan administrasi perkantoran. Ya, apa sih administrasi perkantoran atau biasa dikenal dengan kesekretariatan? Ya, program studi administrasi perkantoran ini membekalimu dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan organisasi, membantu dan menangani pekerjaan dan tugas-tugas pimpinan. Ya, kenapa kamu memilih jurusan administrasi perkantoran? Berpenampilan menarikkah? Menguasai bahasa asing? Ahli dalam korespondensi? Ahli dalam berkomunikasi? Ahli dalam tata penyimpanan file? Atau kamu ahli mengorganisir pertemuan bisnis? Nah, bagaimana? Apakah jurusan ini cocok untuk kamu? Nah, apa aja sih materi yang diajarkan di jurusan administrasi perkantoran itu? Ya, diantaranya itu ada asas manajemen. Asas manajemen itu tidak sedetail dengan pelajaran manajemen sendiri ya. Ini cuma mungkin beberapa poin penting yang kalian harus tahu tentang asas manajemen. Yang kedua adalah stenografi. Pasti asing ya dengan kata stenografi ini. Ya, stenografi itu merupakan cara menulis ringkas dan cepat yang biasa dipakai untuk menyalin suatu pembicaraan. Seperti ini. Ya, seperti inilah gambarnya. Nulis cepat dan ada kode-kodenya gini. Terus, yang ketiga ada mengetik elektronik. Nggak asing lah. Kita aja sering hampir tiap hari mengetik elektronik. Lewat apa? Ya lewat handphone, bisa lewat laptop ya, komputer dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen perkantoran. Ini lebih ke memanage perkantoran, bagaimana cara memanagenya, terus apa aja yang harus kalian ketahui tentang manajemen perkantoran. Oke, nomor 5, akuntansi. Yang keenam, praktek komputer. Ada pengetahuan kesekretariatan juga, ini mengenai seperti sekretaris ya. Apa sih sekretaris itu? Sekretaris itu harus bagaimana, apa yang harus diketahui, mungkin tentang surat menyurat, terus apalagi ya, tulis menulis dan lain-lain. 8 yaitu humas dan protokol, teknik penulisan laporan, terus ada materi hukum ketenaga kerjaan juga, ada bahasa Inggris juga ya. Ini tadi ya mengenai administrasi perkantoran itu, siswa itu harus memiliki komunikasi yang bagus. Jadi dalam hal ini bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Bahasa ketiga mungkin, karena bahasa pertama itu bahasa induk. Bahasa induk itu ya seperti kita di keseharian itu, terus bahasa Indonesia, dan yang ketiga bahasa Inggris. 3 bahasa ini itu kalian harus wajib berlatih lah untuk menguasai komunikasi kalian sendiri. Yang ke-12 yaitu ada materi manajemen kearsipan, terus ada statistik, ada manajemen personalia, terus ada manajemen layanan prima, ada manajemen bisnis dan organisasi, koresponden bahasa Inggris, terus ada korespondensi bahasa Indonesia juga, ada praktek mengetik dan simulasi kantor, terus ada manajemen komplain, ada hukum perdagangan sipil, dan sistem perbankan Indonesia. Nah, ini merupakan materi yang ada di SMK ataupun kuliah, terutama pada jurusan administrasi perkantoran. Oke, selanjutnya bagaimana sih karakter siswa yang sesuai dengan jurusan administrasi perkantoran? Nah, macam apa itu? Kita lihat slide berikut ini. Oke, yang pertama yaitu teliti.
Yang kedua yaitu tekun. Kalian harus tekun kalau mau masuk jurusan administrasi perkantoran, karena ketekunan bisa membuat kita itu terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkantoran, yaitu kecepatan juga penting, kecepatan dalam menulis. Ketika rapat kita harus otaknya ini berpikir terus menulis apa yang poin-poin penting lah dari hasil rapat dan lain-lain. Terus detail, rasional, terstruktur, senang menganalisis, senang memecahkan masalah, senang bekerja sendiri, kritis, observan, dan independen. Nah, bagaimana sih peluang kerja jurusan administrasi perkantoran? Next, ya, ada staf administrasi, diantaranya ada produksi, dokumen, operasional, ekspor impor. Terus bisa jadi resepsionis juga, personalia, sekretaris, asisten sekretaris di berbagai lembaga atau organisasi pemerintah atau swasta. Wow, sangat menarik bukan? Banyak sekali peluang kerja di administrasi perkantoran. Oke, next. Nah, ini merupakan profesi dan karir lulusan AP atau administrasi perkantoran. Di antaranya yaitu jadi petugas hakim hukum administrasi, juri dan sidang, terus jadi sekretaris legal, administrasi sekretaris eksekutif, general affairs, pegawai yudisial, asisten legal dan paralegal, sekretaris medis dan resepsionis. Udah ada pandangan lah ya, nanti kalau aku jadi masuk di jurusan administrasi perkantoran, kira-kira aku suka di bagian mana, dan ya itu jadi yang kalian tekuni ya di bidang administrasi perkantoran gitu. Nah, bagi anak SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di PTN, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, bisa kalian cari di Google. Banyak sekali ya informasi mengenai jurusan administrasi perkantoran yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ya, di antaranya yang negeri ini ada Universitas Indonesia yaitu di Jakarta, Universitas Sumatera Utara di Sumut ya pastinya, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, dan Universitas Jenderal Sudirman. Baik, itu merupakan gambaran singkat mengenai administrasi perkantoran sesuai dengan request kalian kemarin ya. Semoga ini bermanfaat. Komen di bawah apa request kamu untuk video terbaru belajar bareng. Jangan lupa bagikan video ini ke teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.